Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budiman dimanapun Anda berada. Pada perjumpaan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Khadijah binti Khuwailid. Simak video sampai habis. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Sebelum menikahi Rasulullah, Khadijah telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi wanita sukses. Dia disebut-sebut memiliki separuh dari keseluruhan kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu yang bekerja sebagai pegawainya. Pada suatu hari, Khadijah mengirim sahabatnya yaitu Nafisah untuk bertanya ke Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi Nabi, apakah ia punya rencana untuk menikah. Maka sahabat budiman, Nabi Muhammad pun setuju untuk bertemu Khadijah dan mereka menikah tidak lama berselang. Selama 25 tahun sahabat budiman sampai akhir hayatnya, Khadijah hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Pada bulan yang sama pasca kewafatan Khadijah, Nabi Muhammad SAW menikahi Saudah dan kemudian menikahi Aisyah, yang lalu dilanjutkan dengan perempuan-perempuan yang lain yang ia nikahi hingga wafatnya, yaitu di usia 63 tahun. Khadijah berasal dari golongan pembesar Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW yaitu ketika berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Ada yang mengatakan usianya saat itu tidak sampai 40 tahun, hanya sedikit lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Khadijah sahabat budiman merupakan wanita yang kaya raya dan juga terkenal. Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, Khadijah merasa kesepian hidup menyendiri tanpa suami karena suami pertama dan keduanya telah meninggal. Beberapa sumber menyangkal bahwa Khadijah pernah menikah sebelum bertemu Nabi Muhammad SAW. Khadijah dikenal sebagai wanita suci di zamannya tatkala di antara lingkungannya sudah kotor. Dia yaitu Khadijah radhiyallahu an betul-betul pilihan Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari sahabat budiman, saat pagi buta, dengan penuh kegembiraan ia pergi ke rumah sepupunya yaitu yang bernama Waraqah bin Naufal. Ia berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat ke mana ia turun. Ternyata sahabat budiman, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tak lama kemudian sahabat budiman, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah pulang ke rumahnya dengan perasaan yang luar biasa gembiranya. Belum pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat. Maka sejak itulah Khadijah senantiasa bersikap menunggu dari manakah gerangan kelak munculnya sang pemimpin itu. Lamaran dari Khadijah kepada Rasulullah SAW. Muhammad Al-Amin muncul di rumah Khadijah. Wanita usahawan itu, Khadijah radhiyallahu an berkata, "Hai Al-Amin, katakanlah apa keperluanmu." Suaranya ramah, bernada dermawan, dengan sikap merendahkan diri tetapi tahu harga dirinya. Kemudian sahabat budiman, Nabi Muhammad SAW berbicara lurus, terus terang, meskipun agak malu-malu tetapi pasti. Nabi Muhammad SAW berkata, "Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bagianku dalam rombongan niaga. Keluarga kami amat memerlukannya untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu." Kepalanya tertunduk dan wanita hartawan itu memandangnya dengan penuh ketakjuban. Khadijah menjawab, "Oh, itukah Muhammad? Upah itu sedikit, tidak menghasilkan apa-apa bagimu untuk menutupi keperluan yang engkau maksudkan. Tetapi biarlah,
nanti saya sendiri yang mencarikan calon istri bagimu." Ia berhenti sejenak meneliti, kemudian meneruskan dengan tekanan suara memikat dan mengandung isyarat. Khadijah radhiyallahu an mengatakan, "Aku hendak mengawinkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Orangnya baik, kaya, diinginkan oleh banyak raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan orang asing, tetapi ditolaknya. Kepadanya aku hendak membawamu." Kemudian Khadijah tertunduk lalu melanjutkan, "Tetapi sayang, ada aibnya. Dia dahulu sudah pernah bersuami. Kalau engkau mau, maka dia akan menjadi pengkhidmat dan pengabdi kepadamu." Kemudian pemuda Al-Amin tidak menjawab. Mereka sama-sama terdiam, sama-sama terpaku dalam pemikirannya masing-masing. Yang satu memerlukan jawaban, yang lainnya tak tahu apa yang mau dijawab. Kemudian Khadijah radhiyallahu an tak dapat mengetahui apa yang terpendam di hati pemuda Bani Hashim itu. Pemuda yang terkenal yang dengan gelaran Al-Amin adapun jujur, pemuda Al-Amin itu pun mungkin belum mengetahui siapa kira-kira calon yang dimaksud oleh Khadijah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk pulang tanpa sesuatu keputusan yang ditinggalkan. Ia sahabat budiman menceritakan kepada pamannya. Pemuda Al-Amin berkata, "Aku merasa amat tersinggung oleh kata-kata Khadijah. Seolah-olah dia memandang enteng dengan ucapannya ini dan itu, anu dan anu." Ia mengulangi apa yang dikatakan oleh perempuan kayak itu. Atikah juga marah mendengar berita itu. Dia seorang perempuan yang cepat naik darah kalau pihak yang dinilainya menyinggung kehormatan Bani Hashim. Katanya, "Muhammad, kalau benar demikian, aku akan mendatanginya." Atikah tiba di rumah Khadijah radhiyallahu an dan terus menegurnya. "Khadijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan bangsawan, maka kami pun memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. Kenapa kamu menghina putraku, anak saudaraku Muhammad?" Khadijah radhiyallahu an terkejut mendengarnya. Tak disangkanya sebab budiman bahwa kata-katanya itu akan dianggap penghinaan. Ia berdiri menyebarkan dan mendamaikan hati Atikah. Kemudian Khadijah berkata, "Siapakah yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang saja aku katakan kepadamu bahwa derikulah yang kumaksudkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya. Kalau tidak, aku pun berjanji tak akan bersuami hingga mati." Pernyataan jujur ikhlas dari Khadijah membuat Atikah terdiam. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama cerah. Percakapan menjadi serius. "Tapi Khadijah, apakah suara hatimu sudah diketahui oleh sepupumu Warakah bin Naufal?" tanya Atikah sambil meneruskan, "Kalau belum, cobalah meminta persetujuannya. Ia belum tahu, tetapi katakanlah kepada saudaramu Abu Talib supaya mengadakan perjamuan sederhana, jamuan minum di mana sepupuku diundang, dan disitulah diadakan majelis lamaran." Kemudian sahabat budiman, Khadijah radhiyallahu an berkata seolah-olah hendak mengatur siasat. Ia yakin Warakah tak akan keberatan karena dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuamikan seorang nabi akhir zaman. Atikah pulang dengan perasaan tenang, puas. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya, Abu Talib, Abu Lahab, Abbas dan juga Hamzah. Pada ketika itu sahabat budiman semua riang menyambut hasil pertemuan Atikah dengan Khadijah. "Itu bagus sekali," kata Abu Talib. "Tapi kita harus bermusyawarah dengan Nabi Muhammad SAW lebih dulu." Sebelum diajak bermusyawarah sahabat budiman, maka terlebih dahulu ia pun telah menerima seorang perempuan bernama Nafisah, yaitu utusan Khadijah radhiyallahu an yang datang untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Utusan pribadi Khadijah itu bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa engkau masih belum berfikir mencari istri?" Nabi Muhammad menjawab, "Hasrat ada, tetapi kesanggupan belum ada." Kemudian Nafisah menjawab, "Bagaimana kalau seandainya ada yang hendak menyediakan nafkah, lalu engkau mendapat seorang istri yang baik, cantik, berharta, berbangsa, dan sekufu pula denganmu? Apakah engkau menolaknya?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad. Nafisah menjawab, "Dialah Khadijah." Nafisah terus berterang, "Asalkan engkau bersedia, sempurnalah segalanya. Urusannya serahkan kepadaku." Kemudian sahabat budiman, usaha Nafisah berhasil. Ia meninggalkan putra utama Bani Hashim dan langsung menemui Khadijah radhiyallahu an, menceritakan kesediaan Nabi Muhammad SAW.
Setelah Nabi Muhammad SAW menerima pemberitahuan dari saudara-saudaranya tentang hasil pertemuan dengan Khadijah radhiyallahu an, maka baginda tidak keberatan mendapatkan seorang janda yang usianya 15 tahun lebih tua daripadanya. Betapa tidak setuju. Apakah yang kurang pada Khadijah? Ia wanita bangsawan, cantik, hartawan, dan juga budiman. Dan yang utama karena hatinya telah dibukakan Tuhan untuk mencintainya, telah ditakdirkan akan dijodohkan dengannya. Kalau dikatakan janda, biarlah, ia memang janda umur 40, tetapi janda yang masih segar, bertubuh ramping, berkulit putih, dan bermata jeli. Maka diadakan majelis yang penuh keindahan itu sebab budiman. Hadir Warakah bin Naufal dan beberapa orang-orang terkemuka Arab yang sengaja dijemput. Abu Talib dengan resmi meminang Khadijah radhiyallahu an kepada saudara sepupunya. Orang tua bijaksana itu setuju, tetapi dia meminta tempo untuk berunding dengan wanita yang berkenaan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu an diminta pendapat. Dengan jujur ia berkata kepada Warakah, "Hai anak sepupuku, betapa aku akan menolak Nabi Muhammad SAW padahal ia sangat amanah, memiliki kepribadian yang luhur, kemuliaan dan keturunan bangsawan. Lagi pula pertalian keluargaannya luas." Kemudian sebab budiman, Warakah berujar, "Benar katamu, Khadijah. Hanya saja ia tak berharta." Sambut Khadijah radhiyallahu an, "Kalau ia tak berharta, maka aku cukup berharta. Aku tak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya." Kemudian sebab budiman, Warakah bin Naufal kembali mendatangi Abu Talib memberitakan bahawa dari pihak keluarga perempuan sudah bulat mufakat dan merestui bakal pernikahan kedua mempelai. Kemudian sebab budiman, lamaran diterima dengan persetujuan mas kawin 500 dirham. Abdullah bin Abu Quhafa ataupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sekaligus sahabat akrab Nabi Muhammad SAW sejak dari masa kecil, memberikan sumbangan pakaian indah buatan Mesir yang melambangkan kebangsawaan Quraisy, sebagaimana layaknya dipakai dalam upacara adat istiadat pernikahan agung. Apalagi karena yang akan dinikahi adalah seorang hartawan dan bangsawan pula. Peristiwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu an berlangsung pada hari Jumat, 2 bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. Bertindak sebagai wali Khadijah radhiyallahu an ialah pamannya yang bernama Amir bin Asad. Warakah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih, lalu juga disebut oleh Abu Talib sebagai berikut: "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, anak cucu Ma'ad dari keturunan Mudhar. Begitupun kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya yang aman sejahtera, dan menjadikan kita hakim terhadap sesama manusia. Sesungguhnya anak saudaraku ini yaitu Muhammad bin Abdullah, kalau akan ditimbang dengan laki-laki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Akan tetapi Nabi Muhammad, tuan-tuan sudah mengenalinya siapa dia. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia akan memberikan mas kawin 500 dirham yang akan segera dibayarnya dengan tunai dari hartaku sendiri dan saudara-saudaraku. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperolehi berita gembira ataupun al-basyarah serta pengalaman-pengalaman hebat. Semoga Allah memberkati pernikahan ini." Penyambutan untuk memeriahkan majelis pernikahan itu sangat meriah di rumah mempelai perempuan. Puluhan anak-anak laki-laki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh mempelai lelaki, mengucapkan salam marhaban kepada mempelai dan menghamburkan harum-haruman kepada para tamu dan pengiring. Selesai upacara dan tamu-tamu bubar sebab budiman, Khadijah radhiyallahu an membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan, "Hai Al-Amin, bergembiralah. Semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya adalah menjadi milikmu.
engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridai. Itulah sahabat budiman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Dia yaitu Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kekayaan. Quran Surat Ad-Duha. Alangkah bahagianya kedua pasangan mulia itu hidup sebagai suami istri yang sekufu, sehaluan, serasi, dan secita-cita. Ketika Nabi Muhammad SAW masih muda sahabat budiman, dan juga dikenal sebagai pemuda yang lurus dan jujur sehingga mendapatkan julukan Al-Amin, telah diperkenankan untuk ikut menjualkan barang dagangan Khadijah. Hal yang lebih banyak menarik perhatian Khadijah adalah kemuliaan jiwa Nabi Muhammad SAW. Khadijah lah yang lebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang dia, yang pada saat itu bangsa Arab Jahiliyah memiliki adat pantang bagi seorang wanita yang meminang pria, dan semua itu terjadi dengan adanya usaha orang ketiga, yaitu Nafisah binti Munyah, Atikah, dan peminangan dibuat melalui paman Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abu Talib. Keluarga terdekat Khadijah tidak menyetujui rencana pernikahan ini, namun Khadijah sudah tertarik oleh kejujuran, kebersihan, dan sifat-sifat istimewa dia ini, sehingga sebab budiman ia tidak memedulikan segala kritikan dan kecaman dari keluarga dan kerabatnya. Khadijah yang juga seorang yang cerdas mengenai ketertarikannya kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika segala kenikmatan hidup diserahkan kepadaku, dunia dan kekuasaan para raja Persia dan Romawi diberikan kepadaku, tetapi aku tidak hidup bersamamu, maka semua itu bagiku tak lebih berharga daripada sebelah sayap seekor nyamuk. Sewaktu malaikat turun membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Khadijah adalah orang yang pertama yang mengakui kenabian suaminya dan wanita pertama yang memeluk Islam. Dia juga turut menenangkan hati Rasulullah SAW di kala kegalauan Nabi sewaktu wahyu pertama turun. Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Tidak demikian, tetapi bergembiralah, maka demi Allah, Allah takkan mencelakakan engkau selamanya. Engkau suka menyambungkan tali silaturahim dan selalu jujur dalam bicara, meringankan derita orang lain, menyantuni orang tak mampu, menjamu tamu, dan menolong orang lain untuk mendapatkan haknya." Sepanjang hidupnya bersama Nabi, Khadijah begitu setia menyertai dalam setiap peristiwa suka dan duka. Setiap kali suaminya ke Gua Hira, ia pasti menyiapkan semua perbekalan dan keperluannya. Seandainya Nabi Muhammad SAW agak lama tidak pulang, Khadijah akan melihat untuk memastikan keselamatan suaminya. Sekiranya Nabi Muhammad SAW khusyuk bermunajat, Khadijah tinggal di rumah dengan sabar sehingga beliau pulang. Apabila suaminya mengadu kesusahan serta berada dalam keadaan gelisah, dia coba sekuat mungkin untuk menenteramkan dan menghiburkan, sehingga sebab budiman suaminya benar-benar merasa tenang. Setiap ancaman dan penganiayaan dihadapi bersama, Allah mengkaruniainya 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Pula sahabat budiman yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Jibril datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan ataupun minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga, terbuat dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan." Dalam banyak kegiatan peribadatan Nabi Muhammad SAW sahabat budiman, Khadijah pasti bersama dan membantunya, seperti menyediakan air untuk mengambil wudhu. Nabi Muhammad SAW menyebut keistimewaan terpenting Khadijah dalam salah satu sabdanya, "Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku." Nah, sahabat budiman yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai kisah Khadijah binti Khuwailid. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.